Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya pada kesempatan kali ini saya akan membahas latihan soal PPG jurusan pendidikan luar biasa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 20 soal pilihan ganda. Namun sebelumnya saya mohon maaf apabila pembahasan kali ini ada yang kurang tepat atau berbeda pendapat, berbeda jawaban dengan ibu bapak sekalian. Silahkan kita diskusi di kolom komentar. Oke, kita mulai pada nomor 1. Seorang guru siswa tunanetra akan melatih keterampilan OM dalam materi berbalik arah dengan metode analisis tugas. Langkah pertama adalah pendamping berhenti sejenak. Langkah kedua yaitu A. Pendamping berputar 45 ke arah dalam, ke arah di mana lengan pendamping dipegang, sedangkan pendamping diam. B. Pendamping dan peserta didik keduanya berputar 45 ke arah dalam, ke arah di mana lengan pendamping dipegang. C. Pendamping berputar 90 ke arah dalam, ke arah di mana lengan pendamping dipegang, sedangkan pendamping diam. D. Pendamping dan peserta didik keduanya berputar 90 ke arah dalam, ke arah di mana lengan pendamping dipegang. Kira-kira jawabannya yang mana? Jawabannya yaitu B. Pendamping dan peserta didik keduanya berputar 45 ke arah dalam, ke arah di mana lengan pendamping dipegang. Nomor 2. Guru mengajarkan keterampilan makan bagi peserta didik tunagrahita menggunakan sendok sesuai dengan prinsip yang sulit dengan metode modeling. Berikut ini manfaat metode modeling kecuali A. Mampu memacu kreativitas guru dan peserta didik dan kelas lebih menyenangkan. B. Keterampilan lebih dipahami bahkan dapat menimbulkan ide baru. C. Mengantarkan peserta didik memiliki keterampilan tertentu dari model yang ditiru. D. Mudah mengajarkannya. Jawabannya apa, Ibu dan Bapak? Di sini manfaat metode modeling ya, kecuali memacu kreativitas guru betul, keterampilan lebih dipahami betul, mengantarkan peserta didik memiliki keterampilan tertentu dari model yang ditiru betul, mudah mengajarkannya tidak ya. Jawabannya D. Mudah mengerjakannya. Nomor 3. Banyak kalangan yang melakukan penelitian dalam konteks pembelajaran, tetapi dilihat dari manfaat PTK, guru dianggap paling dapat melakukannya karena hal berikut. A. Guru paling akrab dengan siswa. B. PTK merupakan bagian dari tugas profesional guru. C. Kelas merupakan wilayah guru. D. PTK membantu guru berkembang secara profesional. Jawabannya yang mana? D ya. PTK membantu guru berkembang secara profesional. Nomor 4. Dalam konteks pembelajaran bahasa, bagi peserta didik autis, guru perlu memilih kosakata yang fungsional. Artinya, A. Memberi kekuatan respon sosial peserta didik.
B. Membantu peserta didik berpartisipasi dalam kegiatan dan rutinitas kehidupan. C. Membantu peserta didik mendapatkan apa yang mereka inginkan. D. Memungkinkan peserta didik melatih kontrol terhadap lingkungan sekitarnya. Jawabannya, bagi peserta didik autis, kosakatanya harus fungsional. Maksudnya apa? Fungsional dalam kegiatan dan rutinitas kehidupan. Ya, jawabannya B. Membantu peserta didik berpartisipasi dalam kegiatan dan rutinitas kehidupan. Nomor 5. Pengembangan diri dan gerak pada peserta didik tunadaksa memiliki batasan yang jelas, mencakup hal berikut, kecuali ya, A. Kegiatan pribadi tetapi memiliki berkaitan dengan human relationship. B. Usaha membangun diri sebagai individu maupun makhluk sosial melalui pendidikan keluarga dan masyarakat. C. Keterampilan yang diajarkan dan dilatihkan menyangkut kebutuhan individu, dilakukan dengan bantuan bila memungkinkan. D. Kegiatan yang dimaksudkan untuk mengembangkan fungsi mobilisasi peserta didik di lingkungan sekolah. Jawabannya, memiliki batasan yang jelas, kecuali D. Kegiatan yang dimaksudkan untuk mengembangkan fungsi mobilisasi peserta didik di lingkungan sekolah. Nomor 6. Supaya siswa tunagrahita memahami tentang jenis-jenis olahraga permainan bola besar, maka sesuai dengan pendekatan siswa, langkah yang tepat dilakukan guru adalah A. Meminta setiap siswa bercerita tentang olahraga yang paling disenanginya. B. Meminta siswa mengamati gambar olahraga permainan bola besar dalam buku siswa. C. Meminta siswa mendiskusikan jenis-jenis olahraga permainan bola besar dan melaporkan hasilnya. D. Meminta siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan guru sekitar olahraga yang ada di sekitar rumahnya. Jawabannya apa? Supaya memahami pendekatan untuk anak tunagrahita apa? Yang paling tepat sepertinya mengamati gambar ya, yang dirasa paling cocok dan mudah. Jawabannya B. Meminta siswa mengamati gambar olahraga permainan bola besar dalam buku siswa. Nomor 7. Seorang guru seni musik di SLB tunanetra meminta kepada para muridnya untuk menampilkan kemampuannya dalam memainkan alat musik gitar secara bergantian. Guru tersebut hakikatnya sedang melakukan penilaian otentik pada kompetensi A. Keterampilan, B. Sikap spiritual, C. Sikap sosial, D. Pengetahuan. Kata kuncinya adalah ini ya, menampilkan kemampuannya secara bergantian. Berarti praktek ya. Berarti kompetensi jawabannya adalah A. Keterampilan. Nomor 8. Peserta didik tunagrahita pada dasarnya mengalami kesulitan dalam aspek bahasa dan sosial. Untuk itu, dalam berinteraksi diperlukan hal berikut, kecuali A.
kebutuhan akan berprestasi, B. kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari yang lain, C. kebutuhan menemukan perlindungan dari sikap dan label negatif, D. kebutuhan akan dukungan dan kenyamanan sosial. Kata kuncinya adalah dalam berinteraksi ya. Dalam berinteraksi diperlukan apa kecuali kalau untuk anak tunagrahita kebutuhan yang utama yang jadi prioritas salah satunya adalah ini ya, menjadi bagian dari yang lain, perlindungan dari sikap dan label negatif, ini juga dukungan dan kenyamanan sosial. Jadi sepertinya jawaban yang paling tepat kecuali yang ini, kebutuhan akan berprestasi. Jadi jawabannya A, kebutuhan akan berprestasi. Nomor 9. Peserta didik tunarungu mengerti bacaan yang memuat hal yang sudah diketahui sebelumnya dan merupakan hasil dari bacaan dalam kegiatan KBM dengan MMR. Kegiatan ini disebut A. membaca permulaan, B. membaca transisi, C. membaca ideovisual, D. membaca reseptif. Jawabannya adalah disebut apa? Jawabannya ini ya, C. membaca ideovisual. Nomor 10. Salah satu kelompok perilaku autistik adalah perilaku eksesif atau berlebihan. Berikut ini pengembangan program layanan A. Program mengatasi perilaku defisit berkekurangan, B. Program mengatasi perilaku menyakiti diri sendiri, self-abuse, C. Program mengarah kepada bentuk-bentuk yang rumit, D. Program mengatasi hiperaktif dan tantrum, mengamuk, menjerit, menyepak, dan lain-lain. Jawabannya apa Ibu dan Bapak? Berlebihan ya, perilaku eksesif. Masuknya ke pengembangan program layanan C. Program mengarah kepada bentuk-bentuk yang rumit. Nomor 11. Dalam pembelajaran OM pada anak tunanetra total dengan materi pengendalian lingkungan baru, salah satu rumusan pembelajaran yang tepat adalah A. Anak dapat menggunakan sistem penomoran secara tepat, B. Anak dapat menetapkan posisi diri dan arah yang dituju, C. Anak dapat menggunakan kompas untuk mengetahui arah, D. Anak dapat menetapkan arah dan menggunakan clue yang ada. Jawabannya pembelajaran OM pada anak tunanetra total ya, pengendalian lingkungan baru. Yang paling tepat adalah B. Anak dapat menetapkan posisi diri dan arah yang ingin dituju. 12. Tahap observasi berlangsung bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. Observasi mutlak diperlukan agar guru dapat A. memantau pendapat pengamat, B. mengetahui kualitas respon siswa, C. membantu jalannya pembelajaran, D. melakukan berbagai penyesuaian. Jawabannya B. mengetahui kualitas respon siswa. Nomor 13. Berikut ini bukan merupakan gambaran umum peserta didik tunagrahita, yaitu A. perhatian terhadap lingkungan rendah, B. koordinasi gerakan terkendali dengan baik, C. perkembangan bicara atau bahasa terlambat,
D. Tidak dapat menguasai diri sendiri sesuai usia. Jawabannya gambaran umum tunagrahita. Yang mana? Tapi yang bukan ya. Yang paling tepat adalah yang bukan. Ini iya. Perkembangan bicara terlambat, betul. Tidak dapat menguasai diri sesuai usia, betul. Jadi jawaban yang bukan merupakan gambaran umum peserta didik tunagrahita yaitu B. Koordinasi gerakan terkendali dengan baik. 14. Refleksi merupakan kegiatan analisis, sintesis, interpretasi, dan eksplanasi terhadap data dari pelaksanaan tindakan. Kriteria Anda: A. Setiap data dikaji dan dipahami bersama. B. Setiap data dicari kaitannya antara satu dengan yang lain. C. Setiap data dikaitkan dengan teori atau hasil penelitian yang relevan. D. Semua pernyataan benar. Jawabannya betul. Jawabannya D ya, semua pernyataan benar. Nomor 15. Tujuan pragmatis fungsional pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa anak tunarungu adalah A. Anak dapat memahami tata bahasa Indonesia dengan baik dan benar. B. Anak dapat menggunakan bahasa lisan untuk komunikasi sehari-hari dengan sesama tunarungu. C. Anak dapat berkomunikasi sehari-hari dengan bahasa yang sopan, santun, jujur. Nomor 15. Tujuan pragmatis fungsional pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa anak tunarungu adalah A. Anak dapat memahami tata bahasa Indonesia dengan baik dan benar. B. Anak dapat menggunakan bahasa lisan untuk komunikasi sehari-hari dengan sesama tunarungu. C. Anak dapat berkomunikasi sehari-hari dengan bahasa yang sopan, santun, jujur. D. Anak dapat berkomunikasi secara verbal, menggantikan bahasa isyarat yang sudah dimilikinya. Jawabannya tujuan pragmatis pada siswa tunarungu. Jawabannya adalah D. Anak dapat berkomunikasi secara verbal, menggantikan bahasa isyarat yang sudah dimilikinya. 16. Dalam setting pendidikan inklusi, guru dituntut mampu melakukan adaptasi kurikulum dalam aspek tujuan, materi maupun lingkungan belajar menyesuaikan dengan kondisi ABK. Salah satu contoh bentuk adaptasi dalam tujuan pembelajaran dengan hambatan kecerdasan adalah sebagai berikut. A. Siswa reguler mampu mengenali sebab-sebab terjadinya kemacetan, sedang siswa ABK mampu menyebutkan tempat yang sering terjadi kemacetan. B. Siswa reguler mampu menyebutkan tempat-tempat yang sering terjadi kemacetan, sedang siswa ABK mampu menganalisis faktor penyebabnya. C. Siswa reguler mampu menganalisa minimal 5 penyebab terjadi kemacetan, sedangkan siswa ABK mampu menyebutkan minimal 3 tempat yang sering terjadi kemacetan. D. Siswa reguler secara mandiri mampu menganalisa sebab-sebab terjadinya kemacetan, sedangkan pada siswa ABK dengan bantuan guru. Jawabannya adalah di sini kata kuncinya pendidikan inklusi, adaptasi kurikulum ya. Salah satu contoh bentuk adaptasi dalam tujuan pembelajaran. Kira-kira yang mana nih yang paling tepat? Sepertinya yang ini ya, yang C. Siswa reguler mampu menganalisa minimal 5 penyebab, sedang siswa ABK mampu menyebutkan minimal 3 tempat, ya.
17. Dalam konteks pendidikan bagi peserta didik tunalaras, modifikasi perilaku dikembangkan berdasarkan dengan kebutuhannya. Berikut ciri-ciri modifikasi perilaku bagi peserta didik tunalaras kecuali A. Fokus pada perilaku. B. Menggunakan metode aktif dan pragmatik untuk mengubah perilaku. C. Tidak mengikuti pendekatan ilmiah. D. Menekankan pengaruh belajar dan lingkungan. Jawabannya adalah modifikasi perilaku bagi tunalaras kecuali C. Tidak mengikuti pendekatan ilmiah. 18. Titik-titik munculnya kesadaran guru bahwa praktek yang dilakukan selama ini titik-titik. Perbedaan PTK dengan penelitian lain kecuali A. Tidak ada istilah populasi dan sampel dan hasilnya tidak untuk generalisasi. B. Ukuran selesainya penelitian bukan pada target capaian tetapi pada anggaran biayanya. C. Dilakukan dengan siklus dan adanya kolaborasi dengan anggota lain. D. Permasalahan praktis di kelas dan upaya perbaikan pembelajaran. Jawabannya sebetulnya ini soalnya agak kurang dimengerti ya. Cuman kita fokus ke kata kunci sepertinya yang ini. Perbedaan PTK dengan penelitian lain kecuali yang mana? B. Ukuran selesainya penelitian bukan pada target kecapaian tetapi pada anggaran biayanya. 19. Ketika sedang mengajar, seorang guru OM SMPLB tunanetra menemukan salah seorang muridnya mengalami kecelakaan karena menabrak meja. Kemudian ia mengajarkan teknik perlindungan diri menyilang ke bawah agar dapat berjalan dengan aman. Layanan pembelajaran OM oleh guru tersebut disebut A. Layanan OM kondisional. B. Layanan OM tersendiri. C. Layanan OM terpadu. D. Layanan OM prioritas. Jawabannya adalah, tapi cari kata kunci dulu ya di sini. Menabrak meja. Ada siswa tunanetra menabrak meja. Kemudian ia mengajarkan teknik perlindungan diri. Layanan tersebut disebut apa? Jawabannya D. Layanan OM prioritas. 20. Ditinjau dari sudut sosial budaya, berpakaian merupakan alat untuk berkomunikasi dengan manusia lain. Berikut ini merupakan keserasian berpakaian bagi peserta didik tunagrahita kecuali A. Berkaitan merias diri, grooming. B. Memberikan kepercayaan diri. C. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan personal. D. Pemenuhan kebutuhan sosial psikologis. Jawabannya kata kuncinya keserasian berpakaian bagi tunagrahita kecuali ini betul, kecuali yang ini ya. A. Jawabannya A. Berkaitan merias diri, grooming. Oke, sekian dulu latihan soal jurusan pendidikan luar biasa kali ini. Insya Allah nanti kita sambung lagi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.